Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu yang maha suci, kami tidak berani bersandiwara dan berpura-pura. Engkau mengenal pribadi kami demi pribadi. Engkau tahu apa yang dalam hati kami. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami. Meskipun di tengah-tengah tubuh kami ada di sini, seringkali pikiran kami melayang-layang, mengembara ke tempat-tempat lain. Tuhan, kuatkan agar kami boleh menenangkan jiwa kami di hadapan hadirat-Mu sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu lemah ini, kuduskan hati, pikiran, dan mulutnya, agar dia boleh memberitakan hanya kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan yang kasih, shalom. Sungguh semata-mata karunia Tuhan, jikalau saya dimungkinkan untuk hadir lagi di Singapura. Meskipun beberapa tahun lalu saya mendapat tugas untuk melayani gereja di sini. Sekarang tambah tua, tapi bersyukur pada Tuhan, pada masa tuaku masih dipakai Tuhan. Ya, sekarang saya Pak Sesan Sui, umur 83 sekarang. 1 tahun lebih tua dari Pak Kaleb. Tapi Tuhan masih mau pakai, puji Tuhan. Saya mau mati beberapa kali, hidup lagi. Wah, betul. Saya waktu jadi pendeta di GKI Taman Cipunut, Bandung, saya ditabiskan tahun 63, banyak yang belum lahir pasti, ya. Saya mulai kerja berat pada waktu itu, 6 tahun jadi pendeta di sana, karena sendiri kerja berat, mau mati saya. Pendarahan usus luar biasa. Saya masuk rumah sakit, Dr. Sim Ki Ai almarhum yang terkenal di Bandung merawat saya. Hari Kamis saya masuk, Jumat parah, Sabtu krisis. Semu, istri saya dipanggil sama dokter, ditampingi majelis, kasih tahu siap-siap jadi janda. Karena nggak ada harapan. Ya, perut saya rusak. Percaya atau nggak percaya, saya disantet oleh kiai, oleh karena saya di dalam dialog antar agama menyatakan sesuatu pada waktu. Pak Aang Kunaifi, Panglima di Bandung, tiap kali ngundang untuk dialog antar agama, saya diberi tugas makalah mengenai soal pendidikan agama di sekolah. Pada waktu itu saya mengatakan begini, pendidikan agama di sekolah itu menurut saya tidak pada tempatnya. Kaget semua. Pendidikan agama itu agama masing-masing. Sebab kalau ada siswa yang pinter, jahat, bisa dapat angka 8. Kalau ada yang kurang pinter, anak bodoh, tapi saleh, dapat 4 mungkin. Jadi agama nggak perlu di sekolah. Kalau di sekolahnya penting, seperti pada waktu saya masih di SMP, budi pekerti lebih baik daripada agama. Agama serahkan masing-masing agama. Waduh, ada kolonel gebrak meja, pucat. Pak Yusuf, kalau Bapak Pendeta tidak menarik kembali kata-katamu, saya akan tuntut. Di tengah-tengah suasana begitu. Wah, kaget saya. Ada kiai udah tua dari Tasikmalaya. Dia pemimpin dari umat Islam di Jabar. Dia berdiri begini. Lo ini kan namanya dialog. Pak Aang Kunaifi Panglima sudah bilang, asih, asah, asuh. Asih itu mengasihi, asah, saling mengasah, dan asuh. Lu kok marah-marah? Ya. Kalau saya pribadi, saya 100% setuju dengan Pak Yusak. Wah, lega saya. Ces. Tapi habis itu saya diteror. Pagi-pagi semu jam 2 pagi ada telepon. Abdi masih jalan kak? Hati-hatinya. Anakmu yang paling besar hilang. Bahasa Sunda, hati-hati ya.
anakmu yang paling besar pada satu mau hilang. Wah, ketakut. Ya semua bilang, ini ada telepon dari siapa nggak tahu. Orang perempuan. Seminggu kemudian ada telepon lagi. Orang laki-laki. Hati-hatinya. Mau ngomong bahasa Sunda, anak yang paling besar 1 hari akan hilang. Takut nggak? Waduh, saya lapor polisi. Polisi coba lacak. Wah, nelponnya dari pinggir jalan. Ya nggak tahu siapa. Tapi sejak itu saya dibenci oleh orang-orang Islam di Bandung. Ya, saya disantet. Percaya nggak percaya saya disantet. Ya Pak Kur, saya disantet betul. Belum pernah dengar Pak Kur? Cerita ini belum pernah dengar pasti. Saya disantet. Pada suatu hari saya ini sakit perut. Ke dokter SIM GI. Oh, kasih obat. Wah, nggak bisa ke belakang. Kembung perutnya. Seminggu. Wah. Tapi pada suatu hari, kira-kira hari yang kelima, Bang, saya baru duduk, kok mules ya. Saya ke belakang. Baru duduk di kloset. Wah, darah. Sor. Nggak bisa stop, nggak bisa berdiri ya. Kebetulan ada calon dokter, anak Mbok Suko Ingcu, ada di situ. Kenapa? Wah, tidur kan. Panggil Kohyopi yang punya base bener. Saya jemput pergi dokter SIM. Kenapa dokter? Nih. Dokter SIM juga bingung. Kenapa? Punya ambeien? Enggak, saya nggak pernah. Langsung Boromius. Masuk Boromius. Orang Jawa bilang, malam itu saya kejet. Nanti ya bahasa Jawa itu enak. Kejet saya. Kejet, namanya kejet, mau mati gitu. Ya. Hari Kamis, hari Jumat parah. Perutnya saya seperti hancur semua. Udah karuan rasanya. Hari Sabtu, pagi-pagi, semua dipanggil bersama majelis. Dokter SIM bilang, siap-siap saja jadi janda. Gak ada harapan. Tidak tahu kenapa. Dokter SIM malam itu datang di rumah sakit Boromius. Mukanya musem, buram. Saya bilang, kenapa dok? Dia ngomong Belanda sama saya, blijf maar kalm. Tenang saja. Kok mukanya kok musem ya, kenapa ya? Kenapa dok? Serius katanya. Tapi tenang saja, blijf maar kalm. Dia ngomong bahasa Belanda sama saya. Dia dokter sering pergi, nggak bisa tidur saya. Nangis saya. Duh, kalau saya mati gimana ya? Saya masih umur 34 waktu itu. Anak saya masih kecil 2. Saya nangis, Tuhan, kalau boleh jangan mati dulu. Saya masih umur 34 waktu itu, Tuhan jangan mati dulu. Saya bersedia, Tuhan utus kemana Tuhan mau. Tahu enggak, tiba-tiba saya lihat Yesus di depan. Pakai jubah hitam. Loh, Yesus pakai jubah hitam nggak pernah lihat ya. Itu ternyata malaikat al-maut sebenarnya. Loh, kalau engkau Yesus, katakan saya pasti sembuh. Hilang malah. Waktu hilang saya down, saya mesti mati pasti. Ya, saya udah lemes. Tapi aneh, dalam hati ada damai. Ada damai. Tiba-tiba saya lihat sinar dari atas. Cepat sekali. Masuk perut saya. Saya terduduk. Padahal dokter SIM bilang nggak boleh bergerak. Kalau bergerak itu bleedingnya lebih hebat. Saya terduduk. Kok mulesnya hilang? Wah, saya disembuhkan Tuhan dalam hati saya. Saya disembuhkan Tuhan. Tapi ada suara lagi, kamu bohong, nipu diri sendiri. Tertidur ya. Hari Minggu pagi-pagi saya buka mata. Semua istri saya di sini, anak 2 kecil-kecil di sini.
Papa mama dari Jakarta ada di situ. Papa saya dari Magelang ada di situ. Dari panggil karena saya mau mati. Kan nggak kerasa mules lagi. Senin, Selasa, wah Selasa pagi mulai lagi. Mules lagi. Pendeta sama saja kurang percaya. Itu mules lagi perut. Aduh. Jangan-jangan darah lagi. Betul. Sama aja, boksu sama aja. Bergumul. Kurang percaya. Jangan-jangan darah lagi. Aduh, saya tahan-tahan. Nggak tahan. Saya bel susternya. Suster datang. Saya sendiri yang kamar. Suster, nyalakan lampunya. Saya kepengen tahu. Ya, kotoran saya. Susternya datang. Nyala lampu. Saya taruh di bawah. Saya belum boleh makan apa-apa. Dari keluarnya air. Waduh. Pendeta sama saja. Kurang percaya. Pasti darah lagi. Saya main. Tapi saya intip. Loh kok kuning? Padahal hari Sabtu hitam sekali. Hitam seperti makan seperti cincau kadang-kadang. Ya agar-agarnya. Sakitnya bukan main. Seperti hancur dalamnya. Loh kok kuning? Wah, saya bel saja. Suster, simpan ya, tunjukkan dokter. Betul. Dokter Sim datang sana. Wah, Dominic. Oh, well done. Bahasa Belanda, hebat. Sorry ya Dominic. Saya nggak gitu percaya. Excelsior kan, ya. Excelsior itu saya mau lihat besok di mana. Oke, Rabu. Ke belakang lagi saya. Waduh, Dokter Sim belum Kristen. Geleng kepala dia. Ya, saya mau kirim fesisnya ke laboratorium. Setelahnya itu hasilnya hari Kamis. Saya dalam hati udah pasti sudah Tuhan sembuhkan. Semua, ayo, yuk, ambilkan buku nyanyian. Saya mau nyanyi. Saya nyanyi. Saya masih ingat nyanyi apa. Ya. Nyanyinya revive us again. Revive us again itu. Bangunkan kembali aku Tuhan. Bangunkan kembali aku nyanyi pada waktu itu. Betul, Dr. Sim datang pagi-pagi. Belum pernah Dr. Sim datang pagi. Kamis pagi Dr. Sim datang. Domine. Manggil saya Domine itu pendeta Domine. Gefeliciteerd. Selamat. Helemaal schoon. Sudah bersih. Tidak bisa ngerti. Tidak bisa ngerti dia. Ya. Domine boleh belajar duduk. Belajar berdiri. Jalan pelan-pelan. Sebelum pulang ke Dr. Tan Chin Hong. Foto dulu dalamnya. Dr. Tan Chin Hong almarhum. Foto saya. Dia bikin joke sama saya. Domine, apa Domine nelen inten ya? Loh, apa maksudnya? Nelen berlian katanya. Bunuh, sampai orang mau bunuh diri, bisa nelen berlian, hancur semua itu. Lihat. Kenapa? Dari usus 12 jari saya, dari atas sampai di bawah. Seperti digores pisau. Pantesan bleedingnya luar biasa. Saya disantet. Percaya nggak? Disantet, didukuni. Tapi Tuhan lebih berkuasa. Haleluya. Saya, Dr. Chan Chin Hong belum Kristen waktu itu. Dr. Sim Ki belum Kristen waktu itu. Waktu lihat mujizat itu, Dr. Sim mulai tiap Natal manggil saya di rumahnya. Puji Tuhan. Saya habis itu, Tuhan tahu hidup saya terancam di Bandung. Pak Kur nggak tahu pasti. Nggak ada seorang pun tahu. Saya diancam. Ya, karena saya seringkali bergaul dengan Haji Kintang. Dengan beberapa saya kenal. Ya, dari Panglima Perang. Tuhan tahu. 7 kali saya dikirim ke luar negeri. Yang paling akhir saya tidak masuk akal. Saya dapat terima surat dari New Zealand. Saya nggak berani buka. New Zealand nggak pernah mikir New Zealand. Ya. Akhirnya semua ya istri saya
masih demonstrasi massa apa-apa. Sudah itu saya buka. Wah, kaget. Apakah Anda bersedia dicalonkan jadi pendeta di New Zealand, di kota Gisborne, kota kecil? Saya buka di map, nggak ada Gisborne, kecil sekali. Nah, kota itu terkenal the most eastern part of the world. Kota pertama yang menyambut terbitnya matahari. Aneh nggak? Tuhan utus saya di ujung bumi. Karena pada waktu abad ke-21, perpindahan abad ke-21, orang seluruh dunia datang di Gisborne menyambut terbitnya matahari yang abad ke-21. Saya di Gisborne waktu itu. Tuhan utus saya ke sana. Aneh nggak? Aneh. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau hari ini kita berkumpul di sini, saya bersaksi bukan kebetulan. Supaya Anda tahu, Tuhan kita hidup luar biasa. Nah, beberapa kali saya mau mati, diperpanjang lagi. Ya, 8 tahun yang lalu. Ya, maaf ya saya cerita ini karena kesaksian supaya menguatkan Anda. He is so real, Tuhan. 8 tahun lalu saya ke dokter biasa, periksa. Karena saya ada darah tinggi dan sebagainya. Tapi anehnya, waktu saya mau keluar dari kamar dokter, ada suara. See your cardiologist. Kaget ya. See your cardiologist. Yang ngomong siapa ya? Tuhan pasti. Saya masuk lagi kamar dokter. Dok, bisa nggak make appointment sama kardiolog? Why? Yeah, 12 years ago, I check up everything and everything alright. 12 years ago. Tuh diperiksa. Kalau mau boleh aja. Bikin appointment sama dokter. Singkatnya saya diperiksa jantungnya. ICG waktu setengah jam, dokternya keluar. Look, hey look. You know, lihat. Your heart is very risky. Loh, kenapa? Nggak kerasa apa-apa saya. Anytime can stop, finish. Loh, maksud, kenapa? Do you drive? Yes, I drive. Where's your car? In the car park. Leave your car here, ring your son to pick you up. Straight to hospital now. Kaget bukan main. Oh, saya barusan antarkan cucu belanja, semua nggak tahu. Waduh, gimana ya? Karena rumahnya kira-kira tidak jauh, kira-kira 5 menit, 6 menit sampai rumah. Saya nekatnya ambil mobil pulang rumah. Saya bilang, semua, saya mesti ke rumah sakit mau dana. Singkatnya, saya diperiksa. Waktu diperiksa di rumah sakit, ternyata ada sumbatan berat. Di depan satu, di belakang satu. Di blow nggak bisa, dikasih ring nggak bisa. Mesti open heart surgery. Saya tanya, open heart surgery itu apa? Ya, open heart surgery itu jantungnya dibuka, dikeluarkan. Wah, dikasih videonya. Nggak mau lihat saya. Wah, serem itu digerajinya, dibuka. Wah, dan jantungnya dikeluarkan, dikasih mesin dulu sementara. Wah, terserahlah. Ya, dokter bilang, ini serius, karena serius, you have to go back to your family, discuss, setuju enggak dioperasi? Dia bilang, loh, kalau saya harus dioperasi, kenapa mesti minta izin keluarga? Loh, are you sure? Yes, I'm sure. Tanda tangan, oke. Operasi. Nah, waktu operasi, semua ada di luar, tunggu. 5 jam saya belum keluar. Susternya keluar salah satu. Bilang sama semua, kita semua nervous. Ternyata dokter ternyata melihat suamimu sudah beberapa kali heart attack, ada tandanya. Ternyata bukannya 2, 4 yang dibypass. Wah. Depan 2, belakang 2. Tadinya dokter bilang, tidak usah takut, 75% safe, 75% safe.
Tapi sesnya keluar waktu dibuka cuma 20% kemungkinan hidup. Tapi yang doakan saya seluruh dunia. Ya. Saya dipanjangkan umur lagi. Sampai sekarang sudah 8 tahun. Saya masih pakai pacemaker. Kalau lewat di airport nggak boleh lewat itu. Sebenarnya kalau lupa lewat itu, saya bisa masuk rumah sakit nih. Goncang ini. Aneh nggak? Kalau Tuhan perpanjang umur pasti ada maksud. Ya, sekarang saya lebih tua dari Pak Kaleb. Saya sekarang umur 83. Semua lebih tua, 86. Tapi Tuhan masih mau pakai. Luar biasa. Nah, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang indah sekali. Supaya kita menjadi berkat di dalam dunia pada waktu kita hidup. Karena kita tahu dunia ini makin gila. Di mana-mana terjadi macam-macam hal yang kita tidak pernah pikirkan. Ya, bukan hanya soal alam yang makin parah, manusia pun makin parah di mana-mana tempat. Termasuk di Indonesia, termasuk kita semua di dunia. Karena itu kalau kita tidak punya pegangan yang kuat, keyakinan yang sungguh-sungguh dalam Kristus, kita akan terhilang. Karena itu pada hari ini saya mau share hal yang praktis. Bagian Alkitab yang saya paling sukai. Oleh karena bagian itu sangat memberi inspirasi pada saya. Luar biasa. Yaitu Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ada 3 bagian itu. Ayat 4 dan 5. Ayat 6 dan 7. Ayat 8 dan 9. Saya akan uraikan satu persatu. Ayat 4 dan 5 lebih dulu. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Coba lihat di sini. Ini dalam bentuk bahasanya bukan bahasa berita. Kalimat berita bukan. Orang Kristen bersukacita. Bukan begitu. Imperatif ini. Loh, kok aneh ya? Mengapa Paulus mengajarkan begitu? Bukan orang Kristen dia bersukacita. Bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah kamu. Bentuknya perintah. Loh, sukacita kok perintah? Bisa nggak? Secara manusia tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi dalam Tuhan dimungkinkan. Itu hebatnya di situ. Mengapa? Oleh karena keselamatan kita terima dalam Kristus, kita punya jaminan kekal bukan di dunia. Sesudah mati, jaminan kekal dalam Kristus. Anda orang Kristen dipanggil di dalam dunia ini supaya kita bersaksi. Kita lain dari yang lain. Bersukacitalah kamu. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah kamu. Rejoice in the Lord always. Aneh. Jangan sekali-sekali bersukacita. Bisa nggak? Wah, secara manusia nggak bisa. Bagaimana saya bersukacita kalau saya rugi? Bagaimana saya bersukacita kalau saya sedang sakit? Bagaimana saya bersukacita kalau pacar saya meninggalkan saya? Bagaimana bersukacita? Ya, loh, kalau sukacita tergantung pada keadaan, sama aja. Jadi Kristen, tidak jadi Kristen sama saja. Orang kafir juga begitu kan? Apa bedanya? Di sini rahasianya bahwa orang Kristen lain. Kenapa? Kita mendapat the true joy. Ya. Bukan happiness. Happy. Bedanya apa? Happiness dan joy. Happiness itu tergantung pada happenings. Kalau happenings apa yang terjadi sekitar kita cocok dengan apa yang saya mau, happy kita. Happy. Orang kafir pun begitu. Tapi orang Kristen dalam keadaan apapun, kita mempunyai joy. Joy itu lain. Saya belajar koi dulu. In way you kuala, kuala, cai wo xin zhong. Cai wo xin zhong. Cai wo xin zhong. Aku bersuka cita dalam hati. Lain, bukan tergantung keadaan. Gila orang Kristen.
Apa bisa bersuka cita kalau kamu rugi? Apa bisa bersuka cita waktu sakit? Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini. Ya, 83 tahun saya hidup, saya mengalami banyak kesusahan secara manusia. Papa saya dirampok, bukan hanya sekali. Papa saya kaya dulu, di desa Gerabak namanya. Tapi pada satu hari kami diusir, karena Cina. Rampok habis. Papa saya punya 7 rumah. Punya berapa? 6 kuda. Kaya, termasuk kaya. Semalam habis. Tahun 48 untuk kedua kalinya. Pada waktu kami diungsikan gak boleh pulang lagi. Dari Gerabak dibawa ke Magelang. Waktu di Magelang, tahun 48, saya umur 12. Ya, family yang ada di Belabak itu kota kecil antara Muntilan, Magelang. Ada rumahnya mak kosong. Suruh pindah Belabak saja. Kita beli Belabak. 48. Saya masih umur 12. Pada suatu hari. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Waktu mempersiapkan Natal, saya masih ingat. Persiapan sandiwara Natal. Ribuan orang turun dari desa. Mereka yelling, teriak-teriak, Cino, Cino. Bawa arit pakai benduk. Kalang kabut kan. Saya sama cici saya, sama adik saya lari ke belakang. Ke orang kampung. Mau Natal, 4 hari sebelum Natal. Tahun 48. Papa saya pada waktu dikumpulkan di rumahnya Lotia, Papa tidak nemu 3 anak hilang. Saya, cici saya, dan adik saya. Papa bilang, saya kehilangan 3 anak, saya mau cari. Diantarkan 1 tentara. Antarkan 1 tentara, ketemu. Waktu ketemu, anehnya tentara ini bukan dari belakang, bawa senjata di depan. Waktu masuk di masa, tidak kelihatan. Papa, saya lihat Papa loncat kali. Menang, diam aja. Papa punya pikiran, dia lari ke Magelang. Jam 12 malam. Papa lari ke Magelang. Tapi papa saya dipakai Tuhan menyelamatkan separuh kota Belabak. Karena papa di Magelang, Belanda sudah masuk Magelang. Akhirnya singkatnya, papa dia antarkan tentara ketemu separuh. Tapi keluarga sendiri sampai 2 bulan lebih. Saya masih di umur 12 tahun. Keliling Merapi Merbabu. Rambut saya gondrong penuh kutu. Tidur sebelah tai kuda. Malam itu. Kekayaan papa habis sama sekali. Karena dari Gerabak, tembakonya dijual semuanya. Di 1 gudang dibakar habis. Kere, orang Jawa bilang kere, jadi peminta-minta. Saya masih ingat. Tapi heran, pengalaman itu justru mengajak kami mengerti. Saya masih di gunung. Waktu di gunung, saya masih ingat encim, tante-tante saya. Ojo nangis, bahasa Jawa ya, ojo nangis, nyanyi. Loh, nyanyi malah. Minta Tuhan pimpin. Saya masih terngiang. Kalau ingat saya mau nangis, saya terharu. Tante-tante saya bukan nangis. Aku naik gunung. Waduh, salibnya. Tiap siang malam kita nyanyi, bentak-bentak tentara. Diam, gila kamu. Makin keras kita nyanyi. Pengalaman luar biasa. Pada suatu malam, satu hari, anak boksu Tan Keng Hin, kalau holiday itu dititipin di belakang, ke bawah 3. Sulan, Kokwi, dan Oni, 3. Waduh. Jim Aci, ya, nenek, wak saya bingung. Pergi sama Pak Lurah. Pak Lurah,
ini anak pendeta ini. Kalau mati saya tanggung jawab. Punya ndak asitosal, obat buat mencret. Ini anak itu kotorannya ada darahnya, bahaya sekali, bisa mati. Anehnya Pak Lurah bilang, loh nyonyanya mau pulang? Mau katanya. Malam itu, jam 5 sore kita pulang dari Gunung Merapi. Nah di situ saya dipanggil Tuhan. Waktu turun dari gunung, saya digandeng mama saya, cici saya di sebelah sini, Cik Kwan namanya. Saya lihat surga, penglihatan. Saya lihat, mah, lihat koko saya. Kok boh, anaknya adik mama, kohnya mama, saya lihat. Baru pesta, tempat terang benar. Nanti, mana? Nggak lihat. Tadi saya bilang, nanti, nggak bisa lihat mereka. Saya lihat. Saya oleh Tuhan dikasih penglihatan surga saya. Ternyata mereka sudah dibunuh semua. Pesta di sana. Karena itu saya dalam hati mengatakan, Tuhan, kalau selamat, saya sampai selamat. Saya hanya satu cita-cita saya mau jadi pendeta. Waktu saya lulus SMP, saya mau sekolah Jogja. Kasih tahu, masih terlalu muda. Saya sekolah Jakarta. Ya, dan saya cuma satu, mau jadi pendeta. Ya, luar biasa. Bersukacitalah kamu senantiasa. Ya. Ini bukan bentuk biasa. Perintahkan dirimu bersukacita. Bisa nggak? Secara manusia nggak bisa. Tapi dalam Tuhan kita bisa. Hebat ya? Nah, di situ hebatnya. Kita ini tidak seperti orang kafir. Bukan seperti orang dunia. Dalam keadaan apapun, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu, orang seringkali mengatakan, orang Kristen itu gila. Orang mati nyanyi-nyanyi. Iya nyanyi, surga rumahku. Ya, saya tahu hidup saya tidak lama lagi pasti. Sekarang saya umur 83. Berapa tahun lagi coba? 10 tahun? Gak berani ngomong kan? Saya bisa mencapai 93 umur. Belum tentu, mungkin besok mati saya. Takut? Secara manusia takut. Tapi dalam Tuhan tidak usah takut. Anytime Tuhan panggil, saya bersedia. Ya. Kenapa? Sukacita dalam hatiku. Inwe yu kuela saya wasintung. Ada sukacita dalam hatiku. Kenapa? Sukacita itu perintah Tuhan. Ya, karena itu jangan tergantung keadaan. Kalau keadaan orang kafir pun bisa bersukacita. Karena itu happiness sama joy lain. Happiness tergantung happening. Kalau happening kita baik ya happy. Orang kafir juga gitu. Tapi joy itu hubungan di kuala. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita sukacita. Lain keadaan apapun orang Kristen bisa nyanyikan, itu orang gila orang Kristen. Ada orang mati nyanyi-nyanyi. Iya, oleh karena apa? Kita tahu kita dapat sukacita dari Tuhan. Ya, ini ayat Filipi 4 ayat 4, ayat yang kelima bagus. Nah, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, kalau dalam terjemahan lain, ya kebetulan saya bisa beberapa bahasa. Dalam bahasa Belanda, yo vriendelijkheid, keramah tamahanmu nampak bagi semua orang. Tuhan dekat. Kan itu kita sebagai orang Kristen menampakkan diri itu penuh dengan keramahan. Jangan kucem. Smile. Ya, ada stiker di mana-mana sekarang, di New Zealand banyak itu stiker. Smile. Orang Kristen mesti smile. Ya, orang susah itu mukanya, matanya turun, mulutnya turun. Tidak bersaksi. Kalau kita smile. Katain orang gila kamu. Susah-susah nyanyi. Smile. Inilah sukacitamu menjadi kesaksian. Indah sekali. Yang kedua sekarang. Ayat 5 dan 6. Filipi 4 ayat 5 dan 6. Ayat 6 dan 7, sorry. Ayat 6 dan 7.
Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, sambil mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa ini. Jangan hendaklah kamu khawatir akan segala hal. Nyatakan segala keinginanmu pada Allah. Jangan khawatir. Wah, luar biasa. Kita hidup kita selalu khawatir ini, khawatir itu, jangan-jangan itu tema kita seringkali. Oh, jangan-jangan gini. Jangan-jangan nanti perang, jangan-jangan Indonesia nanti begitu, jangan-jangan habis-habis. Ya enggak? Jangan kamu khawatir. Apapun juga, jangan kamu khawatir. Luar biasa. Ya. Hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala perkara. Oh, saya belajar dari nenek saya, mak saya itu luar biasa. Ya, ibu dari mama saya itu luar biasa. Waktu kokong saya sudah jadi Kristen. Seluruh keluarga sudah jadi Kristen. Mak saya nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Mak takut. Mak itu dipasrahi meja nyolo sembayangan. Takut. Tapi mak sakit. Waktu melahirkan om saya, adik mama yang paling kecil. Mak saya mengalami pendarahan. Tidak stop-stop. Engkong khawatir. Kalau mati nanti belum Kristen gimana? Ketinggalan. Karena itu dititipkan. Kalau tahu di Magelang ya, dekat Magelang itu ada jalan mau pergi Borobudur, ujung itu namanya desa. Ya, ada desa waktu masuk ke Borobudur itu ada desa di situ. Di ujung. Dari Blabak. Dititipkan di situ. Dengan harapan mudah-mudahan jadi Kristen. Pada suatu hari dokter datang. Pak Guru Injil nih, Pak Wiryo. Pak, nyonya ini 3 hari lagi mesti mati. Hah? Loh, apa Tuhan Allah? Iya. Tapi Pak Wir pikir-pikir kalau mati betul gimana ya belum Kristen. Wah. Malam itu Pak Wir masuk kamarnya mak saya. Kaget. Mak bilang apa? Pak, dongake aku. Aku kalah mring Gusti Yesus. Dan bahasa Jawa ya. Pak, doakan saya. Saya kalah sama Tuhan Yesus. Kaget. Mak saya didoakan malam itu. Pagi-pagi. Kakak dari mama saya naik sepeda dari Blabak sampai Blondo, itu Blondo namanya. Ketok-ketok pintu. Coba Pak Wir bilang, Andreas, kenapa pagi-pagi ke sini? Mau tahu mama bagaimana? Ngomong Jawa, maaf ya, ngomong Jawa. Oke, delengen mamamu nang dapur. Loh, lihat mamamu ada di dapur. Jangan main, kok orang mau mati kok dibuat-buat main-main ya. Heran, mak saya malam itu juga sembuh. Pada waktu mak saya jadi Kristen, mak saya menjadi orang yang paling kuat di dalam keluarga kami. Ya. Jadi Kristen luar biasa imannya. Dan selalu keluar di mulutnya bukan omelan, bukan keluhan. Selalu pujian bagi Tuhan. Saya masih ingat waktu mak itu tinggal di rumah saya, mak luar, mak dalam. Mama dari papa saya, mama dari mama saya tinggal satu kamar. Kalau anak-anak ribut-ribut, ada suara dari dalam kamar. Sabarkan hatimu, tentu senang selamanya. Mak. Dari kecil ya gitu. Nah, mak itu. Waktu mak jadi Kristen, ada satu tema yang dia selalu pegang. Ucapkan dari mulutnya. Kalau kita mulai ngomel, ini ayat 5 dan 6 dari Filipi 4 keluar di mulutnya. Sampai di batu nisannya di Magelang ditulis itu kata-kata itu. Opo sing tinemu ucapo syukur
maring Gusti. Apapun yang kamu temui dalam hidupmu, adalah kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Waduh, itu memberi inspirasi begitu dalam pada saya. Jangan ngomel, jangan menggerutu, mengucap syukur pada Tuhan. Ini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Bisa anda mengucap syukur? Nggak bisa. Bagaimana mengucap syukur kalau saya tidak lulus ujian? Kami lebih syukur kalau saya sakit dan sebagainya. Manusia selalu begitu. Tapi mengucap syukur, apapun yang kamu temui, mengucap syukur pada Tuhan, itu luar biasa. Saya belajar dari mak saya. Waktu susah, waktu senang, ya, terutama pada waktu-waktu kami mengalami kesusahan waktu zaman perang. Salah satu yang menghibur keluarga kami, mak saya. Karena apa? Selalu ngomong, opo sing nemu ngucap syukur maring Gusti. Saya masih ingat di zaman Jepang dulu, gak bisa makan nasi. Saya ingat mak, luar biasa. Makan bubur encer sekali. Bubur gak pakai apa-apa. Kalau yang lain, wah cuma bubur. Belum apa-apa dibuang malah. Gobot, gitu. Mak saya lain. Waktu cuma bubur encer. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok masih bisa makan. Enaknya bukan main. Apa sing tinemu ngucap syukur maring Gusti. Anda suka mengeluh? Anda suka mengomel? Jangan. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Tuhan luar biasa. Ya itu, saya bukan kebetulan gak punya mak yang begitu beriman. Mereka inspirasi begitu dalam sampai tua sekarang. Tidak pernah keluar dari mulutku omelan. Tidak pernah keluar dari mulutku keluhan. Kenapa? Aku tahu mengucap syukurlah pada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Ya, memelihara hati dan pikiranmu. Ya, luar biasa. Sekarang yang bagian ketiga terakhir. Ayat yang ke-8 dan 9. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Ini kan kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, ini kalimatnya kalimat berita. Nah sekarang saya akan ubah menjadi kalimat imperatif. Ya, ini. Bentuknya negatif, tapi isinya lebih tajam. Oleh karena itu, akhirnya, semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang tidak bisa disebut kebajikan dan patut dipuji, jangan kamu pikir. Wah, lebih positif. Kenapa? Kita sebagai manusia cenderung untuk mikir yang gak benar, yang gak suci. Ini sampai di gereja kadang-kadang orang lihat milik orang aksi masuk gereja pakai gincu pakai lipstick, aksi. Wah, matanya kelihatan gini karena iri hati barangkali ya. Aksi pakaiannya ke gereja begitu. Wah, lu ke gereja kalau lihat sana sini, tapi kita biasa orang Kristen kadang-kadang aneh. Saya pernah punya gereja, aduh sedih. Ada 2 tokoh gereja, ternyata seteruan, jotaan bahasa Jawa, tidak mau ngomong. Tokoh, satu duduk sana, satu duduk situ. Weh, waktu saya masih pendeta kroco, masih muda, saya nggak tahan saya lihat. Saya dikasih tahu, wah, siapa saya? Saya datangi, saya waktu itu masih naik skuter sama istri saya. Tante, saya dengar ini. Loh, dengar dari siapa? Wah, kaget ya.
Iya, saya dengar katanya tante seteruan sama tante itu ya. Nggak mau ngomong. Kok tahu? Ada yang cerita. Mau diakurkan enggak? Ya kalau saya mau. Wah. Oke, terima kasih tante. Saya pergi tante yang satu. Wah, ini galaknya bukan main. Saya ketok-ketok itu. Mau apa? Wah, juga kaget. Mau apa? Tante, boleh ngomong sebentar? Masuk. Wah, duduk. Saya seperti dipelonco. Saya duduk. Mau apa? Saya dengar tante, kok tahu dari mana? Ya tahu, orang pada cerita. Tante sama tante itu kan yang ngomong kan. Udah berapa lama? Oh itu gini-gini. Nah, pokoknya gini tante. Ini di gereja kan nggak baik. Di gereja baik. Kan mestinya damai. Masa gitu? Mau nggak diakurkan? Oh, kalau sana mau, saya mau. Wah, ini tante-tante udah tua-tua dua, saya masih kroco. Tahun 64, 65 masih kroco. Nekat aja. Saya temukan berdua, salaman dulu, salaman. Akhirnya damai. Ya, damai nggak deket-deket, pokoknya nggak mau deket-deket nggak apa-apa, asal jangan musuhan. Tapi orang Kristen ada yang begitu aneh, tokoh gereja. Pernah dengar nggak majelis berkelahi? Jangan heran. Waduh, saya pernah mimpin rapat salah satu berdiri. Emang lu berani? Loh, gimana sih? Baru rapat. Emang kamu nantang saya? Loh, gimana? Stop. Skors rapat. Doa, minta ampun sama Tuhan, dia bilang. Iya, jadi anggota majelis itu mau apa? Itu. Akhirnya dua-dua nangis, nyesel, emosi. Tapi orang Kristen seringkali begitu, pikirnya nggak bener, nggak suci, nggak mulia. Ini Paulus ajari, jangan kamu pikir hal-hal nggak benar, jangan kamu pikir. Apalagi sama istrimu, sama suamimu, jangan pikir yang aneh-aneh. Itu, merusak itu. Nah, karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, masuk melalui telinga Anda, masuk dalam hati Anda, praktekkan. Wah, kalau praktekkan Anda akan mengalami luar biasa sukacita itu perintah bagiku. Ya, luar biasa. Sukacita itu perintah bagiku. Saya harus bersukacita dalam segala keadaan. Saya rejoice in the Lord always. Karena joy itu bukan happiness. Kalau happiness tergantung pada happenings. Kalau joy tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, itu benar. Dan mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh Anda dengar, simpan dalam hati, praktekkan. Anda akan mengalami hal-hal luar biasa. Keluargamu akan dibaharui. Hidupmu pribadi akan dibaharui. Ya, nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh besar kasih-Mu. Ajaib kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari hidup kesia-siaan dunia ini. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih begitu terikat pada dunia ini. Sehingga lupa kami sudah menjadi warga negara kerajaan-Mu. Kami tahu hidup kami berjalan terus mendekat pada akhir. Tapi kami tahu tujuan kami kemana. Tuhan menyediakan tempat yang paling indah bagi kami. Berkati Tuhan supaya kami boleh setia sampai akhir. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkatilah jemaat Tuhan di sini. Berkatilah hamba-hamba Tuhan melayan di sini. Berkatilah Hok Im Tong, GII, di mana-mana tempat. Supaya mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan, saluran berkat Tuhan. Mencari jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Berkatilah kami masing-masing. Ampuni akan kelemahan kami. Kami serahkan segala sesuatu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin.